Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Kembali lagi di serial Amalan Ringan Berpahala Besar dari Surabaya Mengaji, yang insya Allah akan membahas tentang amalan-amalan ringan yang berpahala besar yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim di kesehariannya. Bersama kita pada hari ini Ustadz Ian Sidohutama hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Di kesempatan saat ini Ustadz, kita akan membahas berkaitan dengan menghadiri prosesi jenazah Ustadz. Kadang ada sebagian saudara kita yang mungkin meninggal, lalu kita mungkin tidak ada uzur tetapi agak malas untuk menghadirinya, atau mungkin karena kita mungkin belum tahu bagaimana keutamaannya. Nah, kira-kira bagaimana Ustadz keutamaan untuk menghadiri prosesi jenazah tersebut Ustadz? Silakan Ustadz. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Menghadiri prosesi jenazah, ya, seorang muslim itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Nabi SAW bersabda, "Man shalla ala janazatin," barang siapa yang menyolati jenazah, walam yatba'ha, dan dia tidak mengikuti jenazah itu sampai ke tempat makam kuburan, falahu qirat, maka dia mendapatkan satu qirat. Nanti kita akan jelaskan qirat itu apa. Satu qirat kalau hanya sholat saja. Fa in tabi'aha, kalau selain dia sholat, itu dia juga mengikuti jenazah hingga dikuburkan, falahu qiraton, maka dia mendapatkan 2 qirat. Disebutkan wamal qiratan, apa itu qirat, 2 qirat tadi? Qala asgharuhuma mithlu Uhud, yang paling kecil di antara 2 qirat tadi besarnya seperti gunung Uhud. Subhanallah. Jadi pertama kita lihat, Islam mengajarkan kita untuk menjadi makhluk yang tidak hanya hidup sendiri. Betul, ada hadis-hadis yang seakan mengarahkan kita untuk hidup dalam pengasingan ketika manusia telah rusak. Tapi secara umum, Islam mengajarkan manusia untuk menjadi makhluk yang hidup bersama dengan anggota masyarakat lainnya. Dan diantaranya adalah bagaimana Islam mengajarkan kita memandang sholat jenazah dan mengantarkan jenazah tersebut sampai dikuburkan. Karena Islam memandang pentingnya hal tersebut, akhirnya kita diajarkan bahwasanya menyolati jenazah mendapatkan pahala sebesar gunung. Yang kalau teman-teman bisa lihat di YouTube atau yang pernah umroh ke kota Nabi SAW, Gunung Uhud itu bukan gunung yang kecil gitu. Gunung yang besar. Dan kata para ulama menjelaskan, disebutkan qirat itu bukan berarti untuk membatasi kadar pahala tersebut, tapi liyadulla alal kathrah, untuk menunjukkan betapa banyak dan agungnya pahala itu. Jadi kalau kita disebutkan qirat, oh berarti cuma sekirat aja, bukan. Tapi pahala yang begitu besar sampai-sampai diumpamakan seperti gunung yang begitu besar. Dan tidak hanya berhenti pada menyolati saja, dengan mengantarkan jenazah ke kuburan, lalu kita mengikuti prosesi pemakaman hingga selesai dimakamkan saudara kita tersebut, kita akan mendapatkan 1 qirat lainnya. Subhanallah. Jadi dengan sholat kita mendapatkan 1 qirat, dan dengan mengikuti hingga dikuburkan mendapatkan 1 qirat lagi. Pahala yang begitu besar hanya dalam tanda kutip seakan-akan hanya dengan mengikuti prosesi pengurusan jenazah saudara kita. Subhanallah. Salah seorang sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika mendengar hadis ini, beliau sampai klarifikasi ke ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha.
Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika Ibnu Umar mendengar, beliau klarifikasi, apakah benar hadisnya memang seperti ini lafadznya, yang sholat jenazah dan mengikuti sampai kuburan akan mendapatkan 2 qirat? Lalu dijawab benar, bahwa memang pahalanya seperti itu. Ibnu Umar pun merespon, doya'na qararit katsira. Kita telah kehilangan, kita telah menyia-nyiakan begitu banyak qirat, pahala-pahala yang besar. Nah, maka wajar sebagai manusia kalau ketika kita harus menghadiri sesuatu yang tidak kita lihat begitu menyenangkan ya. Seperti kita harus menghadiri melayat pemakaman saudara kita ya. Kadang mungkin sebagian kaum muslimin sudah ada yang lain. Kan fardu kifayah gitu. Sebagian sudah menjalankan, sebagian sudah menjalankan, maka saya tidak perlu. Bukan seperti itu lihatnya. Kita melihatnya, dengan mengikuti ini saya akan mendapatkan pahala sekian dan sekian. Dan kembali kita renungkan, memangnya ada yang bisa menjamin pahala amalan sebelumnya diterima? Nggak ada. Siapa yang tahu? Maka sebagai seorang muslim, apabila ada kesempatan untuk menyolatkan jenazah saudaranya, untuk menghadiri pemakamannya hingga dikuburkan, jangan kita menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas faedahnya. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan dan melihat. Demikian, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.